Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Zakaria, NIM 1401244. Nama saya Tifajar Pamungkas, NIM 14 Nama saya Raisya Dinia Janti dengan NIM 14012041124. Nama saya Rangga Fahmi Rizal dengan NIM 14011204134. Nama saya Nidia Naufa Zahra dengan NIM 14012204094. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Mahadewi dengan nomor induk mahasiswa 140 1200148. Saya Nova Dapakulus dengan NIM 140124449. Perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Dalam perekonomian terbuka ini menggambarkan kondisi di mana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi melalui bidang perdagangan internasional maupun bidang politik. Sebuah negara yang menganut pandangan perekonomian terbuka apabila terjadi interaksi dengan sektor luar negeri yang ditandai dengan adanya mekanisme ekspor dan impor. Perekonomian terbuka atau perekonomian sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Yang pertama, sektor rumah tangga atau household sector. Terdiri atas kumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan atau firm sector. Terdiri atas kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah atau government sector yang dimiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang terakhir, sektor luar negeri, foreign sector, yaitu sektor dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Pasar barang adalah pasar di mana rumah tangga sebagai pembeli dan perusahaan sebagai penjual barang dan jasa berinteraksi. Pasar tenaga kerja adalah suatu titik temu permintaan tenaga kerja baik dari sektor swasta dan pemerintah dengan penawaran tenaga kerja yang tersedia. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pembeli dana atau lender dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara atau broker. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Pasar luar negeri adalah pasar yang terdapat dan terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Pasar luar negeri dapat terjadi karena adanya kegiatan dagang antara dua negara atau lebih dari dua negara. Hubungan antara pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri, yaitu pendapatan dan permintaan uang di mana jumlah pendapatan masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan uang dan belanja investasi yang direncanakan dan tingkat bunga. Orang akan berinvestasi tergantung pada tingkat bunga yang ditawarkan. Semakin tinggi bunga, maka semakin besar masyarakat berinvestasi. Begitupun sebaliknya. Lembaga keuangan juga punya andil di dalam pasar barang dan pasar uang untuk menjaga stabilitas keuangan ekonomi.
Selanjutnya terdapat neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau yang biasa dikenal dengan BOP merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk atau residen suatu negara dengan penduduk negara lain atau non-residen dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud dengan catatan sistematis itu sendiri, BOP disusun dengan mengelompokkan transaksi ekonomi secara berurutan dimulai dari transaksi real dan transaksi keuangan yang menggabungkan lalu lintas sumber daya atau resource flow sampai dengan hasil akhir yang menggambarkan surplus atau defisit keseluruhan transaksi. Tujuan dari neraca pembayaran ini sendiri untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara, mengetahui aliran sumber daya antara negara, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara, dan mengetahui permasalahan utang luar negeri. Selanjutnya, terdapat struktur dasar dari neraca pembayaran. Apabila dilihat dari strukturnya, neraca pembayaran dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Masing-masing komponen dalam kelompok terdiri dari sisi kredit dan sisi debit. Sisi kredit berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan hak bagi penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran, dan sisi debit berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar bagi penduduk suatu negara terhadap negara lainnya. Secara garis besar, neraca pembayaran meliputi yang pertama ada current account, yaitu transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor terhadap barang dan jasa. Melalui pos transaksi ini akan terlihat jelas apakah neraca perdagangan suatu negara surplus atau defisit. Dan yang kedua terdapat capital account, yaitu mencakup arus modal masuk sebagai inflow dan arus modal keluar sebagai outflow. Adapun inflow dapat meliputi modal resmi ataupun bentuk modal lainnya. Dan yang ketiga terdapat error and omission, merupakan komponen penyimbang neraca untuk menampung selisih atau perbedaan antara pencatatan di sisi kredit dan debit. Error dan omission ini sendiri biasa dikenal sebagai kesalahan yang belum diperhitungkan atau kesalahan yang diabaikan. Pada model perhitungan IMF atau International Monetary Fund, merupakan neraca penyimbang yang memberi makna defisit atau surplus neraca pembayaran pada tahun pencatatan. Dan yang terakhir terdapat reserve, merupakan bahwa pada cara yang disajikan oleh IMF merupakan perkembangan cadangan devisa dari tahun sebelum pencatatan sampai pada saat pencatatan atau yang lazim dikatakan sebagai monetary movement. Pada video ini saya akan membahas mengenai ekspor, impor, dan kurs, tapi pertama-tama kita akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang atau produk ke luar negeri atau ke negara lain berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati. Sedangkan kebalikan dari ekspor adalah impor, yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri. Biasanya suatu negara yang melakukan impor mengalami kesusahan untuk memenuhi suatu kebutuhan barang tertentu, maka dari itu mereka mengambil barang dari luar atau membeli barang dari luar untuk dimasukkan ke dalam negaranya. Yang terakhir ada kurs. Kurs adalah nilai suatu mata uang di mata uang yang lain. Biasanya kurs digunakan apabila terjadi transaksi yang menggunakan dua mata uang yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini sebenarnya sangat penting untuk perkembangan ekonomi suatu negara agar berjalan dengan lancar, dengan pesat. Dan ada beberapa fungsi dari ekspor dan impor itu sendiri, yaitu yang pertama memperbesar suatu skala produksi suatu produk, yang kedua menjalin hubungan dengan berbagai negara, dan yang ketiga mengatasi kebutuhan masyarakat suatu negara. Ada juga beberapa faktor-faktor dari ekspor, impor, dan ekspor neto dari suatu negara. Dan yang pertama adalah selera konsumen di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua ada harga barang di dalam maupun harga barang di luar negeri. Dan yang ketiga ada pendapatan negara di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keempat ada biaya pengiriman produk dari suatu negara ke negara lainnya. Dan yang kelima ada kebijakan suatu negara terhadap perdagangan internasional. Nah, kurs memiliki beberapa macam. Yang pertama ada kurs beli, yang kedua ada kurs jual, yang ketiga ada kurs tengah. Kurs beli adalah di mana mata uang digunakan sebagai penukaran uang asing oleh money changer atau bank. Yang kedua ada kurs jual, yaitu mata uang yang digunakan sebagai pertukaran untuk uang asing yang digunakan oleh pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing.
Dan yang ketiga ada kurs tengah, yaitu pencampuran antara kurs beli dan kurs jual dengan cara mencari rata-ratanya. Selain jenis-jenis kurs, saya akan menyebutkan beberapa faktor dari penentu kurs. Yang pertama ada inflasi, yang kedua ada suku bunga, yang ketiga ada neraca perdagangan, yang keempat ada utang pemerintah, dan yang kelima ada pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan saya mengenai ekspor, impor, dan kurs. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi penonton. Saya akan membahas aliran keuangan Indonesia. Nah, di sini aliran keuangan Indonesia terdiri dari 4 sektor. Yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat luar negeri. Luar negeri termasuk ekspor dan impor. Di dalam investasi juga memiliki beberapa banyak kriteria investasi. Yang pertama investasi swasta langsung, yang kedua investasi portofolio, yang ketiga investasi pengiriman uang dari imigran yang memiliki pendapatan yang bekerja dalam negeri. Yang keempat ada bantuan publik, yang ketiga ada investasi lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama saya akan membahas rumah tangga. Rumah tangga terdiri dari individu homogen. Rumah tangga memberdayakan sumber daya yang dimilikinya untuk bekerja di perusahaan. Lalu perusahaan akan menghasilkan berupa upah atau gaji dan lain-lain. Timbal balik dari rumah tangga ialah mengkonsumsi hasil dari perusahaan. Rumah tangga dengan luar negeri ialah ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Rumah tangga juga memiliki aliran terhadap institusi keuangan untuk menimbun kekayaan dan investasi jangka panjang. Investasi akan berlanjut ke penanaman modal. Penanam modal akan berekspansi ke perusahaan untuk meningkatkan produksi perusahaan. Kita bisa melihat suatu proses dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda halnya dengan proses siklus peredaran uang secara nasional dan internasional. Siklus peredaran sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di negara berkembang. Karena di negara berkembang nilai ekspor lebih kecil daripada impor. Ketika aliran keuangan berjalan sesuai aturan, akan berimbas nilai tukar mata uang. Jika mata uang kita meningkat, akan meningkatkan kekuatan ekspor dari dalam negeri untuk dalam jangka waktu yang panjang. Di sini saya akan menjelaskan tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Dengan asumsi sebagai berikut. Perekonomian terbuka kecil adalah perekonomian yang menjadi bagian kecil dari pasar dunia, sehingga tidak memiliki dampak berarti terhadap tingkat bunga dunia. Selanjutnya, mobilitas sempurna, berarti penduduk di negara tersebut memiliki akses ke pasar uang dunia. Oleh karena itu, tingkat bunga dalam perekonomian kecil harus sama dengan tingkat bunga dunia. Berikut model perekonomian terbuka kecil. Output ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. Konsumsi berhubungan dengan positif dengan pendapatan disposable. Investasi berhubungan negatif dengan tingkat bunga real. I sama dengan I kali R. Selanjutnya, neto ekspor sama dengan saving dikurang investment. Kesamaan ini menunjukkan neto ekspor tergantung pada variabel-variabel yang menentukan saving dan investment. Maka neraca perdagangan juga tergantung pada kebijakan fiskal dan tingkat bunga real dunia. Selanjutnya, kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan. Dengan asumsi, anggaplah neraca perdagangan berimbang, yaitu pada tingkat saving sama dengan investment, dan neto ekspor sama dengan 0. Kebijakan fiskal dalam negeri. Naikkan G mengurangi tabungan nasional, karena saving sama dengan Y dikurang C dikurang G. Dengan tingkat bunga real dunia yang tidak berubah, maka saving kurang dari investment, sehingga menurunkan neto ekspor menjadi defisit.
Pemotongan kebijakan fiskal menaikkan pendapatan disposable, Y dikurang T dan C, serta menurunkan saving dan tentu saja net ekspor. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai keseimbangan perekonomian terbuka. Langsung saja, yang pertama saya akan sedikit membahas mengenai syarat perekonomian terbuka. Nah, di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Dan yang kedua adalah suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Nah, keseimbangan pendapatan nasional itu akan dicapai dalam kondisi di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat atau AS sama dengan AE. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama adalah barang yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y. Dan yang kedua adalah barang yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, perekonomian terbuka penawaran agregat itu terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan juga impor atau M, sehingga diperoleh persamaan AS sama dengan Y plus M. Nah, sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa sebetulnya pengeluaran agregat atau AE itu terdiri dari 5 sektor, yang nantinya menghasilkan rumus sebagai berikut. Di mana CDN itu adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri, kemudian I adalah investasi swasta, G adalah pengeluaran pemerintah, kemudian X adalah ekspor, dan M adalah pengeluaran ke atas impor. Nah, pengeluaran rumah tangga itu sendiri terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri atau C dan pengeluaran ke atas barang impor atau M. Maka nantinya diperoleh persamaan C sama dengan CDN plus M. Nah, dari dua persamaan yang telah kita dapatkan, dapat diciptakan sebuah persamaan baru yang lebih sederhana, yaitu AE sama dengan C plus I plus G plus X, di mana si C-nya itu sudah memuat CDN dan M, sehingga CDN dan M-nya tidak perlu dicantumkan lagi. Nah, karena sejak awal kita telah sepakat bahwa keseimbangan itu terjadi saat AE sama dengan AS, maka di sini kita bisa memasukkan persamaan-persamaan yang telah kita dapatkan, yaitu AS sama dengan AE, sama dengan Y plus M, sama dengan C plus I plus G plus X. Nantinya tercipta sebuah persamaan baru, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, selanjutnya dalam perekonomian terbuka juga terdapat yang namanya suntikan dan bocoran. Nah, dalam pendekatan suntikan bocoran ini, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka itu dapat dicapai dalam keadaan di mana I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Kemudian, untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, diperlukan yang namanya kesamaan atau pencapaian kesamaan, di mana Y atau pendapatan nasional nantinya akan dikurangi dengan pajak pendapatan perusahaan dan dikurangi juga dengan pendapatan nasional yang telah disalurkan ke sektor rumah tangga dan dikurangi juga dengan pajak pendapatan individu. Nantinya, sisa yang diperoleh itu merupakan pendapatan disposable atau YD, sehingga tercipta persamaan YD sama dengan Y min T. Nah, pendapatan disposable ini memiliki beberapa tujuan-tujuan. Yang pertama adalah untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor dengan rumus C sama dengan CDN plus M. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk ditabung atau S. Nah, dari dua tujuan tersebut, kita mendapatkan dua komponen baru, yaitu C dan juga S, hingga diperoleh persamaan YD sama dengan C plus S. Nah, dari dua persamaan yang ada, kita dapat membuat persamaan baru, yaitu Y min T sama dengan C plus S, sehingga nantinya tercipta Y sama dengan C plus S plus T. Nah, selanjutnya, untuk nantinya memperoleh keseimbangan dalam perekonomian terbuka, kita perlu
menggabungkan kedua persamaan yang telah kita dapat. Yang pertama ada Y sama dengan C plus I plus G plus X min M yang kita dapat dari AE sama dengan AS, atau di kalimat di mana penawaran agregat harus sama dengan pengeluaran agregat. Kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan yang didapat dari pendapatan disposable yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Y sama dengan C plus S plus T, di mana nantinya tercipta atau sebuah rumus baru yang di mana I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Nah, ini adalah rumus yang nantinya dapat kita gunakan untuk mencari keseimbangan dalam perekonomian terbuka.